Bocornya data pribadi sejumlah menteri dan dokumen negara membuat pemerintah membentuk tim khusus merespons serangan siber dari Peretas Bjorka. Tim khusus berisikan kolaborasi sejumlah instansi anti serangan siber. Pembentukan tim sus dilakukan setelah Presiden menggelar rapat di Istana pada Senin kemarin. Tim dibentuk untuk menjaga data dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya sejak kebocoran data oleh Peretas Bjorka beberapa hari terakhir. Memang ada data-data yang beredar ya oleh ya salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Meski berulang kali data pemerintah dibobol, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Hinsa Siburian, menilai aksi Bjorka sebagai ancaman intensitas rendah. Kata Hinsa, tak ada satupun negara yang bisa bebas dari serangan siber. Jadi tingkatan itu sebenarnya ancaman di ruang siber itu kan mulai identitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya. Nah, rendah ya. Karena saya katakan tadi, ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Tak cuma Hinsa yang mencoba menenangkan masyarakat, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Istana melalui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga melakukannya. Mahfud mengakui terjadi kebocoran data, meski data bukan dokumen rahasia negara dan tidak membahayakan. Sementara kata Heru, dokumen yang diretas hanya masuk ke lapisan pertama dari sistem keamanan berlapis. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi 7 saya terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuknya bisa di daftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan saya yakin nggak? Sejauh ini tidak. Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Sementara Bjorka Peretas yang ditarget saat ini mengklaim telah membocorkan lebih dari 678.000 dokumen. Isinya diduga surat menyurat Presiden, Badan Intelijen Negara, dan Sekretariat Negara dalam rentang waktu 2019 hingga 2021. Dokumen ditunjukkan dalam forum tertutup di grup media sosial. Sementara itu, data yang muncul untuk umum diantaranya adalah data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden membentuk Satgas untuk menanggapi aksi peretasan Bjorka. Apakah ini efektif? Kita temui pakar digital forensik Ruby Alamsyah untuk membahasnya lebih lengkap. Selamat siang Mas Ruby, semoga dalam kondisi sehat selalu. Siang Mas Ruby. Selamat siang. Oke, sudah terdengar. Ya, Mas Ruby, kami ingin menanyakan respons Anda terkait dengan pernyataan Menko Polhukam bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor. Namun sebelumnya Bjorka mengklaim bahwa ada sejumlah dokumen yang ia telah miliki. Apakah ini Anda setuju atas pernyataan Menko Polhukam? Menurut saya Pak Menko Polhukam sangat jujur statementnya. Tapi kita perlu teliti dari statement beliau. Beliau hanya menggarisbawahi melaporkan terkait satu insiden saja, yaitu yang dilakukan Bjorka dan terkait data yang disebut surat menyurat antara diduga BIN sama kepresidenan. Nah,
keywordnya di situ ya. Kalau kita dengar secara teliti statement Pak Menko adalah tidak ada rahasia negara yang bocor. Jadi kita cukup tenang saja. Saya sepakat itu. Saya sepakat. Tapi substansinya saya kurang sepakat. Substansinya adalah kalau statementnya hanya seperti itu, berarti Pak Menko hanya mengkotakkan atau mengklasifikasikan yang penting itu hanya rahasia negara. Sedangkan yang kita tahu, yang kita sama-sama suarakan ini adalah kebocoran data pribadi masyarakat juga yang sudah banyak gitu loh. Nggak hanya oleh Bjorka, juga dari tahun 2019 sampai sekarang data pribadi masyarakat itu sangat banyak dijual, belikan, bahkan bisa diakses secara gratis. Nah, kalau Pak Menko sebutkan tadi itu tidak ada rahasia negara yang bocor, tenang-tenang saja. Untuk konteks rahasia negara, saya sepakat. Belum ada data rahasia negara yang bocor. Tetapi mohon maaf Pak Mahfud, apakah ada concern terkait data pribadi masyarakat yang sudah bocor ini, baik di instansi swasta, di industri swasta maupun di instansi pemerintahan yang sudah bocor Pak Mahfud. Apakah ini tidak menjadi concern dari Menko Polhukam, dari tim susnya maupun Kemenko Polhukam, Kepala BSSN? Ini data pribadi masyarakat kok nggak dibahas ataupun nggak disampaikan ya di preskon tadi. Nah, jadi pada intinya tadi balik lagi, saya sepakat dengan Pak Mahfud tidak ada rahasia negara yang bocor, Bjorka level biasa saja, dan silakan tenang karena terkait data rahasia negara, tetapi tidak terhadap data pribadi masyarakat yang sudah bocor. Nah, artinya rahasia negara tidak ada yang bocor, namun rahasia data pribadi termasuk dari 105 juta yang sebelumnya diklaim oleh Bjorka dan juga ada data pribadi dari pejabat negara, sejumlah menteri, terutama ada nomor telepon, ada nama, dan NIK hingga kartu keluarga. Ini tentunya sudah ahli dari Bjorka ini memiliki keahlian untuk meretas hingga ke sistem negara. Apakah demikian? Ya, belum tentu seorang seperti Bjorka ataupun penjual-penjual data seperti Bjorka itu adalah peretas secara langsung. Kebanyakan pelaku penjual data di forum-forum sejenis itu adalah broker atau pihak ketiga saja yang menerima data tersebut dari peretas yang menjual, alias dia hanya pihak ketiga, hanya broker. Jadi belum tentu bisa dipastikan. Tapi kalau kita baca narasi yang disebutkan ataupun yang dituliskan Bjorka di forum-forum tersebut, itu baik narasi sama konten datanya sebenarnya tidak cukup banyak yang tidak valid atau tidak 100% benar. Jadi agak berlebihan di narasi tapi datanya ternyata kurang tepat. Nah, salah satu contohnya yang data KPU data SIM card yang bocor yang dia narasikan pendaftaran SIM card ternyata adalah data dari sistem Dukcapil. Nah, berarti kan kebayang kemungkinan besar dia bukan peretasnya secara langsung. Jadi menjawab pertanyaan tadi, belum tentu seorang Bjorka itu merupakan peretas secara langsung dan juga belum terkait skillnya itu masih perlu dipastikan ke depannya nanti. Untuk saat ini mana yang lebih penting, Mas Ruby? Menangkap Bjorka atau yang seperti disampaikan oleh Mahfud MD atau Menko Polhukam untuk memperkuat sistem pertahanan dengan membentuk Satgas? Saya sepakat dengan Pak Menko sama Pak Mahfud sama Pak Menteri Kominfo. Ini mestinya lebih besar ke kita memperkuat ketahanan siber di Indonesia karena Bjorka serta data-data yang dia jual maupun yang dia expose itu belum dalam kategori yang luar biasa ataupun belum dalam kategori kualitasnya seksi atau kualitasnya lebih baik daripada data-data yang bocor sebelum ini. Jadi nggak perlu kita fokus kepada Bjorka, tapi lebih fokus kepada pertahanan siber kita dioptimalkan sebaik-baiknya di seluruh instansi pemerintah dan swasta. Untuk menurut Anda, level sistem pertahanan siber kita seperti apa? Baik, sebenarnya secara general lebih banyak instansi yang cukup aman dibandingkan. Artinya kuat? Artinya sudah cukup kuat? Cukup kuat menurut saya. Okay. Nah, artinya untuk seperti ini tentu serangan siber juga bukan hanya sekali ini, sudah juga berkali-kali dilakukan oleh sejumlah hacker. Nah, menurut Anda seperti apa cara yang paling jitu agar
tim Satgas ini efektif bekerja untuk menangkal serangan-serangan siber terutama kelompok-kelompok dari hacker? Baik, pertama kita harus tentukan dulu nih mana critical infrastruktur yang paling prioritas untuk dijaga. Nah, setelah menentukan infrastruktur mana saja yang perlu dijaga secara utama, barulah kita menentukan langkah-langkah prosedur secara teknis keamanannya di-assess dulu, lalu diamankan lagi kalau masih ada kurang, lalu disiapkan sistem monitoring yang sangat lengkap dan selain sistem monitoring yang sangat lengkap, harus ada orang yang menjaga monitoring itu 24 jam. Jadi, sesaat atau beberapa saat setelah penyusup ada yang berhasil masuk, kita bisa segera mendeteksi dan segera bisa meng-kick out penyusup itu. Jangan sampai si penyusup yang udah berhasil, tapi nggak ada yang monitoring, lalu dia dengan enak-enak ambil data dan bawa keluar datanya. Nah, kalau ada sistem monitoring dan menjaga 24 jam dan juga cukup teliti, itu nggak masalah. Saya sepakat dengan Pak Kepala BSSN, nggak ada sistem IT itu yang keamanannya 100% pasti aman, nggak ada memang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan. Nah, sayangnya selama ini kejadian kebocoran data itu teknik-teknik maupun celah keamanan yang dilakukan oleh pelaku itu adalah teknik-teknik yang simpel dan celah keamanan yang nggak terlalu tinggi, alias bukan pakai teknologi, bukan pakai teknik-teknik advance, bukan orang-orang jenius yang membobol, orang-orang umum aja juga bisa membobol. Oke, terakhir untuk soal Bjorka ini, menurut Mas Ruby ini tindakan perorangan atau juga dilakukan secara berkelompok dan memiliki bahaya laten ke depan? Baik, kalau kami mengamati fenomena kebocoran data dari tahun 2019 sampai sekarang, seorang Bjorka yang sudah lama ada di forum sejenis yang sebelumnya ada di Red Forum, karena Red Forum sudah ditutup oleh penegak hukum Amerika beberapa bulan lalu dibuatlah Bridge Forum yang dibuat oleh 2 orang pendiri Red Forum sebelumnya. Lalu Bjorka buat akun baru lagi. Jadi terkesan Bjorka orang baru, tapi bagi yang analisisnya juga baru. Jadi kesimpulan saya mestinya sih Bjorka hanya pedagang ataupun penjual data biasa saja, nggak ada yang extraordinary. Hanya motif ekonomi, motif jual beli, dan tidak ada motif lain yang patut untuk diwaspadai. Namun demikian pemerintah harus cekatan dan juga dapat mengantisipasi dari serangan siber. Terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Sama-sama.